Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Alhaq dengan NIM F1G1 18024. Saya akan mengerjakan tugas dari Panatalis, yaitu adalah mempresentasikan 3 subjudul dari materi apa yang diberikan kepada Panatalis. Jadi langsung saja kita presentasi. Ya, ini pembukaannya. Yang pertama itu kita mengerti dulu apa itu pengertian data mining. Pengertiannya itu data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali ini menggunakan metode statistika, matematika hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Yang kan kita sudah mengerti pengertiannya, jadi fungsinya kita harus mengerti. Fungsi data mining. Yang pertama itu ada deskriptif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nanti dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan data deskriptif, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, tuh Pak, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data yang bisa diketahui. Yang kedua, prediktif. Fungsi dari prediktif ya bisa dibilang itu prediksi, merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Itu ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai satupun jenisnya. Karena itulah fungsi satu ini, yaitu prediktif, dikatakan sebagai fungsi yang prediksi, sama halnya dengan melakukan prediktif analisis, Pak. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam satu data. Oke, kita lanjut subbab kedua. Metodenya data mining. Dalam melakukan pengumpulan informasi tertentu, terdapat metode. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data, Pak. Data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Yang pertama itu pengambilan data. Pengambilan data itu bagaimana proses pengambilan data. Tadi di atas sudah dijelaskan tentang knowledge discovery in database. Bisa disingkat KDD atau knowledge discovery. Dengan knowledge discovery database tersebut, itulah kita dapat melakukan proses pengambilan data. Proses ataupun tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan terakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah Yang kedua, teknik dalam proses penambangan data. Ya, terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data, Pak. Apa saja teknik yang digunakan? Yang itu contohnya predictive modeling, database segmentation, link analysis, deviation detection, near snackboard, dan masih banyak lagi. Yang kita lanjut ke subbab ketiga, ya, permasalahan data mining.
Ya, permasalahan data mining saya masih ingat itu hari waktu kita jelaskan, Pak. Itu metodologi mining. Itu yang pertama menambang berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data. Yang kedua, kinerja, efisiensi, efektivitas dalam skalabilitas, evaluasi pola atau masalah ketertarikan, memasuk pengetahuan latar belakang, menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap. Ya, selanjutnya metode penambangan paralel, yaitu dibilang bisa disebut metodologi mining. Yang kedua, user interaction. User interaction itu bisa dikatakan bahasa query penambangan dan penambangan ad hoc AHOC. Ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data, penambangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkat abstraksi, bisa dibilang begitu. Yang ketiga, application and social impact, yaitu penambangan data khusus domain dan penambangan data yang tak terlihat, perlindungan keamanan data, integritas dan privasi. Itu. Ya, contoh penerapan data mining. Sebenarnya itu sebabnya ada 3, Pak, tapi saya tambah supaya yang saya jelaskan itu yang di awal itu bisa nyambung lah. Contoh penerapan data mining. Penerapan data mining bisa digunakan sebagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain-lain. Berikut contohnya. Ini contohnya ada 3. Pertama, market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, market analysis dan manajemen biasanya digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggan, CRM, analisis pasar, cross-selling, segmentasi pasar. Itu seperti target pemasaran lah. Analisis lalu lintas pasar, contohnya profiling pelanggan, ya seperti semacam itu. Dan yang kedua, corporate analysis and risk management. Penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk memprediksi retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, analisis komparatif. Contohnya perencanaan keuangan dan evaluasi aset, planning perencanaan sumber daya, persaingan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, fraud detection and mining unusual patterns. Ini seperti pendekatan, Pak. Pendekatan membuat aplikasi dan lain-lain. Ya, terima kasih. Sekian dari saya tugas yang diberikan kepada Pak Natalis, tugas MIT ya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya Fatir Alhaq dengan NIM F1G1188024 undur diri. Kalau ada yang salah kata mohon dimaafkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.